Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Niloh Ayu Juni Rupayanti. Saya dari kelas 10 IS 3, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 23 anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Sebelum itu, mari kita simak video yang telah saya ambil dari channel YouTube Official News. Silakan. Selama periode 2014-2019, 23 anggota DPR terjerat kasus korupsi. Beberapa di antaranya bahkan melibatkan petinggi DPR dengan kerugian negara yang cukup besar. Selama 5 tahun menjabat, beberapa anggota DPR periode 2014-2019 ternyata harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa di antaranya bahkan menjerat petinggi DPR dengan nilai korupsi yang fenomenal. Yang menarik perhatian adalah kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat mantan Ketua DPR Setia Novanto. Kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Ia sempat pura-pura sakit sampai pura-pura kecelakaan. Kini harus mendekap selama 16 tahun di balik jeruji besi. Setnov dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya di DPR untuk meloloskan besaran anggaran proyek IKTP menjadi senilai 5,9 triliun rupiah. Ia juga meminta pengusaha peserta konsorsium pengerjaan proyek memberikan komisi sebesar 5% untuk beberapa anggota DPR. Kasus korupsi KTP elektronik juga melibatkan anggota Komisi 2 dari fraksi Hanura, Miriam S. Haryani. Miriam diduga menerima uang 1,2 juta dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2011-2012 yang diterima dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman dan Sugiharto selaku Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi di Janduk Capil. Ini merupakan kasus kedua Miriam yang ditangani oleh KPK. Miriam saat ini terpidana 5 tahun penjara karena terbukti bersalah memberikan keterangan palsu di persidangan. Roma Hurmuzi, anggota DPR Komisi 11, menjadi tersangka dugaan suap. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik Muhammad Muafak Wirahadi yang telah menyuap Romi sebesar 300 juta rupiah. Dalam keterangannya, Romi tidak membantah telah merekomendasikan Haris kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Tetapi menurutnya, penunjukan pejabat di Kementerian Agama sepenuhnya wewenang Menteri Agama karena surat keputusan dikeluarkan langsung oleh Menteri Agama. Wakil Ketua Komisi 7 Eni Saragih ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Eni tertangkap tangan pada Juli 2018. Eni divonis 6 bulan penjara karena terbukti bersalah menerima uang suap senilai 4,75 miliar dari pengusaha Johannes Koco. Eni menerima suap untuk memuluskan proyek PLTU Riau I. Ada 23 anggota DPR RI periode 2014-2019 yang terlibat kasus korupsi. Terbanyak ditempati oleh anggota dari Partai Golkar. Anggota DPR harusnya menjalankan tugas untuk merumuskan undang-undang, bukannya memperkaya diri atau partai politik. Nah, berdasarkan video tersebut, dijelaskan bahwa 23 anggota DPR terjerat kasus korupsi. Sikap ini sangat bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Parahnya, anggota DPR dan petinggi DPR telah melakukan korupsi tersebut selama 5 tahun, yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Terjadi juga korupsi KTP elektronik yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR, yakni Bapak Setia Novanto sejak tahun 2011, mengakibatkan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Beliau akhirnya mendapat hukuman 16 tahun di balik jeruji besi. Terdapat juga beberapa nama yang terkait kasus tersebut. Saya sangat kecewa dengan hal ini. Jika ini terjadi terus-menerus, maka bangsa Indonesia akan terus merugi, sehingga keuangan negara pasti terus terkuras. Apalagi saat membangun fasilitas umum, pasti tidak akan bertahan lama karena uangnya dikorupsi dan membeli bahan bangunan yang kurang berkualitas. Itu tentu saja sangat berbahaya sekali bagi masyarakat dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Seharusnya
para petinggi negara melakukan tugasnya semaksimal mungkin agar kehidupan rakyat sejahtera. Jika rakyat sudah sejahtera, pastinya negara Indonesia akan maju. Janganlah bangga dengan kekayaan yang dimiliki. Apalagi kekayaan tersebut didapatkan dengan cara kotor. Hal itu hanyalah sementara, tidak akan bertahan lama. Serapat-rapatnya kamu menutupinya, pasti akan terbongkar suatu saat nanti. Berbanyaklah berbuat baik, bertanggung jawablah terhadap tugasmu, karena sesungguhnya harta tidak akan dibawa mati, tapi amal perbuatan yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Ingat, hukum duniawi maupun hukum akhirat terus berjalan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa.